Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ruang Matematikaku bersama Bu Wiwi Sugiyarti. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal USP BKS Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebagai bahan persiapan penugasan dalam ujian sekolah tahun 2021. Adapun soal yang akan kita bahas adalah materi limit fungsi, turunan fungsi, dan integral. Baik. Soal pertama adalah tentang limit kategori fungsi aljabar untuk X mendekati sebuah nilai, yaitu nilai dari limit akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari X dikurangi 2 per 4X dikurangi 3 akar kuadrat dari X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Nah, untuk kategori limit mendekati sebuah nilai ini, kita perlu cek bentuk tak tentu lebih dahulu, yaitu dengan substitusi X dengan nilai yang didekati 1. Ternyata menghasilkan 0 per 0. Oleh karena itu, dalam penyelesaiannya, kita bisa menggunakan dalil L'Hopital, yaitu untuk limit fx per gx untuk X mendekati A, kita bisa tentukan dengan cara limit turunan pertama fx per turunan pertama gx, kemudian substitusi X dengan A. Jika di sini masih 0 per 0, maka kita lanjutkan dengan limit turunan kedua dari fx per turunan kedua dari gx. Kemudian X disubstitusi kembali dengan A. Jika masih 0 per 0, maka dilanjutkan dengan menurunkannya kembali, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Kalau kita amati, di sini adalah memuat bentuk irasional atau bentuk akar. Oleh karena itu, kita perlu mengingat kembali turunan pertama dari Y sama dengan akar X adalah Y aksen sama dengan 1 per 2 akar X. Sedangkan turunan pertama dari Y sama dengan akar U adalah Y aksen sama dengan U aksen per 2 akar U. Mari kita buktikan. Jika Y sama dengan akar X, kita bisa tuliskan X pangkat setengah. Kalau kita turunkan, maka adalah setengah kali X pangkat setengah dikurangi 1, atau pangkat negatif setengah. Nah, ini kita tulis dalam bentuk 1 per 2 akar X. Begitu pula untuk Y sama dengan U pangkat setengah. Maksudnya U di sini adalah bukan sekedar X, jadi ekspresi yang membuat X. Nah, kalau kita turunkan, maka di sini adalah setengah kali U pangkat negatif setengah kali turunan pertama dari U. Nah, ini kalau kita tulis lebih sederhana, yaitu di sini adalah U aksen per 2 akar U. Nah, ini adalah pembuktian untuk turunan pertama ini. Baik, sekarang kita akan menentukan nilai limit yang ada pada soal. Nah, ini kita gunakan rumus ini ya. Jadi kita turunkan bagian yang atas dan bagian yang bawah. Nah, di sini adalah kita menggunakan rumus ini, Y sama dengan akar U, artinya adalah turunan pertamanya U aksen per 2 akar U, yaitu turunan dari U. Untuk yang atas ini U sama dengan 3 ditambah akar X, sehingga U aksen adalah 1 per 2 akar X. Baik, nah ini 1 per 2 akar X, jadi U aksen per 2 akar U. Kemudian dikurangi 2, turunannya 0. Ya, kemudian bagian bawah nyebut turunannya adalah 4 dikurangi 3 per 2 akar X dikurangi 1, turunannya adalah 0. Kita tulis ulang. Limit X mendekati 1. Nah, kalau sudah, kita substitusi X dengan 1, yaitu 1 per 2 per, ini 3 ditambah 1, 4, jadi akar 4 adalah 2, jadi 2 kali 2 adalah 4, kemudian per 4 dikurangi 3 per 2. Kita selesaikan. Setengah per 4 adalah 1 per 8, kemudian 4 dikurangi 3 per 2 atau 4 dikurangi 1 setengah adalah 2 setengah atau 5 per 2. Nah, kita bisa kalikan pembilang dan penyebut dengan 2, ini menjadi 1 per 4 ya. Kemudian ini menjadi 5. Sehingga
Jawabannya adalah 1/4 dibagi 5 atau 1/20. Oke. Yang A jawabannya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, masih tentang limit fungsi. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Maka dengan dalil L'Hopital tadi, kita turunkan bagian pembilang dan penyebut sehingga menjadi limit 2x ditambah b per 2 untuk x mendekati negatif 3 sama dengan negatif 11/2. Nah, aturan dalil L'Hopital tadi kita substitusikan x dengan min 3 sehingga kita dapatkan 2 kali negatif 3 ditambah b per 2 untuk x mendekati negatif 3 sama dengan negatif 11/2. Nah, di sini artinya ini bernilai negatif 11/2, yaitu negatif 6 plus b per 2 sama dengan negatif 11/2. Kita kalikan kedua ruas sehingga kita dapatkan negatif 6 ditambah b sama dengan negatif 11. B adalah negatif 5. Ini jawabannya yang C. Berikutnya adalah, nah ini soal tentang, di sini ada fungsi, kemudian diinginkan nilai maksimum. Jadi ini tentang penerapan fungsi untuk nilai maksimum atau nilai minimum. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 7x kuadrat ditambah 20x dikurangi Rp100.000. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 2x ditambah Rp100.000 tiap unit, maka laba maksimum yang diperlukan perusahaan tersebut adalah. Nah, kita perlu mengingat lebih dahulu tentang prinsip maksimum atau minimum fungsi f(x) misalnya adalah turunan pertama sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Oleh karena itu, di sini kita harus membentuk fungsinya lebih dahulu, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan. Tidak lain adalah fungsi laba ya. Fungsi laba kita bentuk bahwa laba kita dapatkan dari hasil penjualan dikurangi biaya. Hasil penjualan adalah ini, tiap unit, sehingga kita perlu kalikan X. Kemudian biaya, ini sudah seluruh unit, maka dikurangi 7x kuadrat plus 20x dikurangi 100. Semuanya dalam ribu, tapi kita simpan dahulu, biar lebih sederhana penulisannya. Kemudian kita sederhanakan ekspresi ini, yaitu 2x kuadrat ditambah 100x dikurangi 7x kuadrat dikurangi 20x ditambah 100 atau negatif 5x kuadrat ditambah 80x ditambah 100. Nah, inilah fungsi laba, misalnya kita namakan fungsi L dalam X. X adalah banyaknya unit barang. Nah, laba akan maksimum jika L aksen X sama dengan 0. Maka kita turunkan fungsi Lx ini, yaitu negatif 10x ditambah 80 sama dengan 0. Maka diperoleh 10x harus 80 atau X sama dengan 8. Nah, artinya laba akan maksimum jika perusahaan tersebut memproduksi 8 unit barang. Nah, yang ditanyakan adalah nilai labanya, maka kita substitusikan ke fungsi laba ini. Kita menggunakan cara Horner saja biar lebih mudah, yaitu kita berikan koefisien-koefisien di diagram ini. Kemudian 8 kita jumlahkan dan dikalikan ke samping 40, 40, 320, 420. Ini kita jumlah ya. Nah, 420 ini adalah nilai dari labanya. Jadi, laba maksimum adalah 420. Nah, ini tadi ribunya masih kita simpan ya. Rp420.000. Oke, jawabannya yang C. Berikutnya adalah soal tentang integral. Hasil dari integral 10 per akar kuadrat dari 5x dikurangi 4 dx adalah, nah ini khususnya tentang teknik mengintegralkan. Ada beberapa teknik, antara lain teknik substitusi, teknik parsial,
Nah, teknik mana yang tepat kita gunakan? Kita bisa cek dulu apakah bentuk integral ini memenuhi prinsip integral substitusi, yaitu integral U pangkat N du sama dengan 1 dibagi N plus 1 kali U pangkat N ditambah 1 ditambah C. Untuk N tidak sama dengan negatif 1. Nah, U itu adalah sebutan umum untuk tampilan yang bukan sekedar X. Jadi dalam soal ini, U kita bisa tentukan 5X dikurangi 4. Nah, di sini nanti kita butuh DU, sehingga kita cari juga DU, yaitu 5DX. Berikutnya, soal kita bisa tuliskan integral. Nah, untuk memudahkan pengintegralan, karena di sini nanti ada mengoperasikan pangkat N, maka bentuk akar kita tuliskan dalam pangkat bilangan, yaitu 10 kali 5X dikurangi 4 pangkat negatif setengah, karena di sini pada penyebut, kemudian DX. Oke. Nah, sekarang kita ganti 5X dikurangi 4 dengan U menjadi 10 kali U pangkat negatif setengah. Nah, sekarang jika 5X dikurangi 4 sudah diganti U, maka DX juga diganti dalam U, yaitu DX sama dengan DU per 5. Nah, 5 ini adalah turunannya U. Kemudian 10 dan 5 bisa dibagi menjadi 2. Kemudian kita lakukan pengintegralannya. Kita dahulukan menuliskan pangkat hasil integral, yaitu ditambah 1. Negatif setengah ditambah 1 adalah setengah. Berikutnya adalah 1 per N plus 1, yaitu pangkat yang sudah ditambah 1. 1 per setengah adalah 2. Nah, kemudian plus C. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita mengembalikan ke nilai semula dan menyederhanakan pengoperasian menjadi 4. Kemudian pangkat setengah kita kembalikan juga ke bentuk akar, yaitu akar dari 5X dikurangi 4 ditambah C. Sudah selesai. Yang B jawabannya. Satu lagi soal tentang integral. Hasil dari integral negatif X dikurangi 2 per akar kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 dx adalah, nah, apakah masih bisa menggunakan integral substitusi? Nah, ini ada sebuah ciri bahwa jika ada faktor lain yang merupakan turunannya U, maka kita bisa menggunakan teknik integral substitusi. Dari soal ini, di sini ada faktor negatif 1, kita bisa keluarkan saja dari bentuk integral. Jadi negatif integral, sehingga ini menjadi X ditambah 2. Kemudian kali, nah ini kita tetapkan U-nya adalah yang di dalam kurung berpangkat. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 pangkat negatif setengah. D, nah di sini harus DU, di mana U-nya tadi adalah ini ya. Berarti kita tulis dx kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, ini akan bernilai dx jika dibagi dengan turunannya U. Dibagi dengan turunannya yang di dalam kurung ini ya, yaitu dibagi 2x ditambah 4. Nah, sebenarnya teknik substitusi ini mungkin lebih mudah kita gambarkan seperti ini. Integral, nah ini ada sebuah nilai pangkat N, D, nah ini harus sama. Jadi ini kita usahakan sama. Kalau kita sudah bisa mengusahakan nilai yang berpangkat dan di belakang D ini sama, maka hasilnya adalah nilai tadi yang dalam kotak sama persis. Pangkat N ditambah 1, kemudian kali 1 per N ditambah 1 plus C. Nah, jadi untuk memudahkan mengingat, kita gunakan gambaran ini. Nah, kita sudah mempunyai integral ini ya, kotak pangkat N, D, kotak. Kalau ada faktor lain, ini kan bisa disederhanakan menjadi konstanta. Ini negatif, kemudian ini menjadi 2 ya. Sehingga kita tuliskan negatif setengah. Nah, kemudian U pangkat N ditambah 1. U-nya adalah yang di dalam kurung. Ini kita dahulukan untuk memudahkan saja, karena nanti ini negatif setengah tambah 1 setengah ya. Karena nanti di sini adalah 1 per hasil dari ditambah 1. Jadi
1/2 kali 2 ditambah C. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal menyederhanakan dan mengganti ke bentuk akar kembali, yaitu negatif dari akar kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3 ditambah C. Jadi ini hasilnya jawaban yang A. Oke. Nah, demikian pembahasan soal-soal tentang limit fungsi, turunan fungsi, dan integral. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika masih ada yang ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.